Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Duduk deh dulu. Iya Ibu. Ada apa ya Dek datang ke sini? Baik Ibu, di sini saya Jihan, Ya. mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang ya Bu. Oh iya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kehamilan ya Bu. Sebelumnya nama Ibu siapa ya Bu? Saya Ibu Dinda. Oh Ibu Dinda. Usia kehamilannya berapa ya Bu? 20 minggu kebetulan ini. Sebelumnya apakah Ibu sudah memeriksakan kehamilannya? Udah pernah waktu sekali saya periksa kehamilan. Baik, apakah Ibu tahu apa saja tanda bahaya kehamilan? Saya nggak tahu banyak sih, tapi yang saya tahu kalau ada pendarahan ya itu mungkin bahaya ya kali ya Dek ya. Iya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang tanda bahaya kehamilan ya Bu. Oh iya Dek ya. Baik Ibu, sebelumnya saya akan memberitahu apa itu kehamilan terlebih dahulu. Kehamilan adalah dari masa konsepsi hingga sampai keluarnya janin. Oh gitu. Dan di waktu normal lahiran adalah 280 hari ya Bu. Tanda bahaya kehamilan merupakan gejala yang berbahaya yang terjadi saat kehamilan dan dapat menyebabkan kematian ya Bu, baik pada ibu maupun pada janin jika tidak terdeteksi. Dan penyebabnya istirahat yang kurang, aktivitas ibu yang berlebih, dan adanya infeksi baik yang menyebabkan pendarahan maupun menyebabkan nyeri perut yang hebat. Adanya perubahan hormon kehamilan yang menyebabkan sakit kepala dan penglihatan kabur ya Bu. Yeah. Dan tanda bahaya pada ibu hamil itu bisa seperti pendarahan dari vagina ya Bu, dan juga keluarnya cairan dari vagina yang tidak biasa atau lebih banyak dari biasanya. Sakit kepala parah atau pusing dalam waktu yang lama ya Bu. Berat badan terus menurun, demam atau menggigil, penglihatan bermasalah, nyeri pada perut yang hebat, dan juga janin kurang bergerak seperti biasanya. Dan juga ada tanda bahaya yang perlu segera dirujuk ya Ibu, seperti keluarnya darah dari jalan lahir, keluar air ketuban sebelum waktunya, kejang, dan juga kurangnya pergerakan janin ya Ibu. Minimal pergerakan janin itu 3 kali per jam ya Bu. Dan juga ada sikap yang perlu dilakukan oleh ibu dan keluarga jika tanda bahaya tersebut muncul. Yang pertama, jangan panik, lalu siapkan transportasi secepatnya dan pergi ke pelayanan kesehatan terdekat ya Bu. Dan ada juga cara mencegah dan mengantisipasi tanda bahaya kehamilan ya Bu. Yang pertama itu lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin minimal 4 kali dalam masa kehamilan, dan juga mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, olahraga ringan, dan juga hindari stres yang berlebih ya Bu. Dan juga jangan melakukan tindakan yang membawa benda yang berat ya Bu. Bila timbul keluhan seperti itu, segera lakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan terdekat ya Bu. Baik Ibu, tadi itu penjelasan dari tanda bahaya kehamilannya Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti? Iya sudah Dek. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Baik Ibu, sekarang saya akan bertanya ya Bu tentang tanda bahaya kehamilan tadi yang sudah saya jelaskan. Gitu. Baik Ibu, sekarang saya akan bertanya ya Bu. Iya. Yang pertama, apa penyebab terjadinya bahaya pada kehamilan? Aktivitas yang berlebihan, istirahat yang tidak cukup, kemudian adanya infeksi dan adanya penyakit lain. Baik Ibu, apa saja tanda-tanda bahaya pada kehamilan? Keluarnya dari dalam vagina, keluar cairan yang berlebihan, terus demam tinggi ya kan, nyeri pada perut yang berlebihan. Baik Ibu, betul ya Bu. Selanjutnya, tanda dan bahaya yang perlu segera dirujuk dan sikap apa yang harus diambil Ibu dan keluarga. Tanda bahaya yang perlu dirujuk ke rumah sakit itu keluarnya pendarahan dari vagina, kemudian air ketuban pecah sebelum waktunya, dan kalau kita merasakan pergerakan janin itu berkurang. Terus kalau sikap yang harus dilakukan itu kita jangan panik, kemudian
segera siapkan transportasi dan pergi ke pelayanan kesehatan terdekat seperti rumah sakit atau bidan. Betul ya Bu. Sekarang cara mencegah atau mengantisipasi bahaya pada kehamilan. Makan makanan yang bergizi seimbang, terus kalau olahraganya itu yang ringan aja, jangan yang berat. Terus nggak boleh stres, kurangin berpikir yang terlalu banyak, kemudian istirahat yang cukup, dan lakukan ketika masa kehamilan, lakukan pemeriksaan minimal 4 kali dalam masa kehamilan itu. Betul ya Bu. Jadi saya lihat Ibu ini sudah mengerti ya Bu. Ya, Dek. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, saya rasa cukup ya Bu. Dan ini untuk Ibu ya Bu. Makasih, Dek. Baik Ibu, jika tadi saya ketika sedang menjelaskan ada yang salah-salah kata dan kurang jelas, mohon maaf ya Bu. Iya, makasih ya, Dek. Permisi ya Bu. Iya.